Kalau kamu lihat hidup kamu yang kamu jalani saat ini, kira-kira kamu bangga nggak? Puas gak sih sebenarnya dengan hidup yang udah kamu jalani selama ini? Atau kira-kira ada nggak sih yang masih perlu diperbaiki? Kalau menurut bayangan kamu, sebenarnya hidup yang bisa kamu banggakan itu yang seperti apa gitu? Ini yang kita mau bahas hari ini. Kita ngobrol santai aja soal ini ya. Hari ini kita mau ngobrol santai aja tentang 7 cara bagaimana kita bisa sampai ke hidup yang bisa kita banggakan. Apa aja itu? Yang pertama nih, tentukan dulu nilai-nilai apa sebetulnya yang harusnya kita jalani supaya kita bisa bilang bahwa saya bangga nih sama hidup saya. Nilai-nilai seperti apa? Contohnya kejujuran, integritas. Apakah selama ini kamu orang yang bisa dipercaya nggak sih gitu? Kemudian dari sisi kebaikan, bagaimana caranya kamu memperlakukan orang lain? Apakah kamu sudah cukup melakukan kebaikan buat orang-orang di sekitar kamu? Kemudian dari sisi belas kasihan misalnya, gimana sih kamu misalnya, apakah kamu cuma memperhatikan diri kamu sendiri atau sebetulnya kamu sudah cukup care memperhatikan orang lain? Dari sisi apalagi produktivitas, bagaimana cara kamu menggunakan waktu yang kamu punya? Apakah kamu selama ini lebih banyak santai-santai atau kamu sudah cukup produktif? Kamu kreatif, nggak bisa diam, misalnya mau lakukan macam-macam hal, belajar banyak hal gitu. Apakah itu sudah kamu lakukan? Nah, nilai-nilai apa aja sih sebetulnya yang menurut kamu nih penting nih buat kamu? Coba tulis di kolom komen. Atau kamu bisa ambil kertas, kamu lakukan evaluasi diri dulu nih. Kalau menurut saya yang penting itu adalah ini gitu. Tulis dulu, jadi kamu tahu nih, oh kalau saya mau jalani hidup yang bisa saya banggakan, saya harus jalani hal-hal ini nih, nilai-nilai ini yang saya mesti bisa pegang dalam hidup saya gitu. Yang kedua, jangan hidup berdasarkan ekspektasinya orang lain. Hidup berdasarkan ekspektasi orang lain artinya kamu tuh menetapkan target-target dalam hidup kamu karena berdasarkan ekspektasinya orang lain, berdasarkan apa yang orang lain harapkan untuk kamu lakukan gitu. Jadi ya kamu berusaha untuk bisa menyenangkan hati orang lain, padahal dengan melakukan itu kamu juga bisa jadi diri kamu sendiri gitu. Ya mungkin nggak selalu salah sih, cuman kadang-kadang itu yang bikin kita jadinya nggak bangga sama diri kita. Kita jadi mikir, nggak puas gitu, bukan ini nih sebetulnya yang gue pengen gitu. Ya gitu ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau kita menjalankan hidup kita berdasarkan apa yang orang lain harapkan untuk kita lakukan gitu. Contoh, orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, ya kan? Jadi mereka tuh punya banyak ekspektasi buat anak-anak mereka. Mereka ingin anak-anaknya tuh pokoknya harus sukses gitu. Kadang-kadang mereka sendiri yang nentuin, pokoknya kalau kamu mesti kuliah di sini nih, pokoknya arahnya mesti begini nih gitu. Kita sebagai anak kadang-kadang kita mikir, aduh nggak mau, sebetulnya bukan itu gitu. Akhirnya kita jadi nggak puas sama hidup yang kita jalani. Bahwa sebenarnya kita bisa kasih penjelasan sih sebetulnya sama orang tua kita. Kita ngomong sama mereka, bukannya kita nggak mau ikutin jalannya mereka, tapi kita akan jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan sendiri, dengan jadi diri kita sendiri, tapi kita tetap bikin mereka bisa jadi bangga sama kita juga gitu. Jadi jangan sampai orang tua kecewa. Kita sebagai anak harus bisa tetap meet expectationnya orang tua kita walaupun jalannya berbeda gitu ya. Jadi misalnya orang tua pengen kita jadi dokter misalnya, tapi kita pengennya jadi pengacara misalnya gitu, maunya sekolah hukum misalnya. Ya udah, kalau gitu kita kasih penjelasan aja. Walaupun gak jadi dokter, saya bisa tetap berhasil dengan jadi pengacara misalnya gitu. Kan jalurnya beda. Yang penting orang tua tahu nih bahwa kamu tuh nggak yang males-malesan, nggak yang jalani hidup kamu terlalu santai gitu ya, nggak gitu. Kamu tuh benar-benar ngejar cita-cita kamu dengan cara kamu sendiri gitu. Dan kasih bukti buat mereka, lihat nih ternyata saya bisa kok gitu. Ya, kita mesti bisa berikan yang terbaik buat orang tua kita, tapi dengan cara yang benar juga gitu, yang bisa bikin kita tetap bangga sama hidup kita, sesuai panggilan kita juga gitu. Contoh yang lain, ekspektasi itu bukan cuma dari orang tua, ekspektasi itu bisa juga dari teman-teman di sekitar kita. Misalnya mereka punya ekspektasi bahwa pokoknya kamu harus bisa selalu ada buat mereka gitu. Pokoknya kalau mereka nongkrong-nongkrong, ya kamu harus selalu ikut dong gitu. Akhirnya kamu jadinya nggak bisa bilang enggak gitu, selalu bilang iya. Diajak ke sini iya, diajak ke situ iya. Padahal sebetulnya kata hati kamu, aduh sebetulnya kan aku mesti bikin tugas nih. Sebetulnya kan aku ada kerjaan gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi
Gak bisa lah kita ngikutin ekspektasinya orang lain terus menerus gitu. Harus berani bilang tidak gitu. Ya jangan bergaul dengan orang-orang yang salah. Saya selalu ingetin kalau kita bergaul, harus bergaul dengan orang-orang yang bisa bawa kita untuk level up gitu, untuk sama-sama bertumbuh jadi lebih baik. Yang ketiga, untuk bisa punya hidup yang bisa dibanggakan, kamu harus cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Inspirasi itu bisa didapat dari mana aja. Dari buku, kamu bisa baca buku-buku yang bisa bikin kamu jadi belajar lebih banyak lagi. Kemudian bisa belajar dari YouTube, belajar dari podcast. Sebetulnya banyak sekali media-media yang bisa kamu pakai untuk kamu bisa cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Jadi belajar yang banyak gitu, untuk bisa kamu makin hari makin baik gitu ya. Jadi belajarlah sebanyak-banyaknya, cari inspirasi. Yang keempat, coba lakukan hal-hal yang baru. Kenali diri kamu sendiri. Setiap orang itu beda-beda gitu ya. Kita mesti kenali dulu potensi diri kita sendiri. Kadang-kadang tuh kita terlalu nyaman dengan hal-hal yang biasa kita lakukan sampai kita nggak mau coba hal-hal yang baru. Padahal sebetulnya kita nggak pernah tahu loh. Barangkali hal-hal baru yang kita akan coba itu ternyata kita suka dan ternyata kita bisa bener-bener bisa berkembang potensi kita di bidang itu. Nggak pernah tahu. Karena otak kita ini cuma tahu apa yang sudah pernah kita buat gitu. Tapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Ya, di luar sana itu ada banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa kita coba, yang bisa kita pelajari gitu, untuk bisa gali potensi kita gitu. Contoh nih, saya waktu pertama kali mau bikin YouTube channel itu rasanya, aduh, bisa apa enggak ya gitu. Tapi it's okay lah, saya coba aja gitu, awal-awalnya aduh ngomong aja kaku banget gitu kan, penempatan kameranya juga masih ngaco, angle-nya masih salah, jadi kalau ditonton gak enak gitu. Lightingnya juga masih nggak bagus gitu, suaranya juga masih kurang. Tapi saya nggak putus asa, saya belajar terus. Ternyata saya jadi seneng dengan ini gitu. Saya jadi seneng sharing di channel ini. Saya seneng punya teman-teman baru di channel ini. Dengan liatin komen-komen kalian tuh saya suka ketawa-ketawa sendiri, seneng banget gitu. Jadi ada hal-hal baru yang saya pelajari gitu, yang bikin saya makin semangat gitu. Ini saya nggak akan pernah tahu kan kalau saya nggak coba gitu. Kalau kamu mau berubah makin hari makin baik sampai kamu jadi pribadi yang kamu ikutin ini bergerak sendiri deh, bukan gue. Orang tadi belum bergerak tuh udah ketawa dulu. Memang awalnya ada banyak sekali error-errornya gitu, tapi begitu kita coba enjoy, saya jadi nikmatin banget gitu. Saya seneng banget ngediting video sendiri, terus deh gitu coba-coba hal yang baru lah gitu di YouTube ini, dan ternyata saya suka gitu. Nah, coba kira-kira apa sih hal baru yang kamu mau coba untuk lakukan gitu. Kita nggak pernah tahu kalau ternyata kita akan enjoy, kalau ternyata kita akan suka banget dengan hal ini gitu. Ya coba tulis di kolom komen, hal apa yang pengen kamu coba lakukan sih sebetulnya apa. Yang kelima, lakukan hal-hal sederhana setiap hari. Maksudnya hal-hal sederhana seperti apa nih? Hal-hal sederhana yang bisa makin mendekatkan kamu pada diri kamu yang bisa kamu banggakan. Nah, contohnya sederhana seperti ini. Saya bangga sama diri saya sendiri. Bilang nih ke diri kamu sendiri ya. Saya bangga sama diri saya hari ini. Karena hari ini saya tidak membesar-besarkan masalah. Misalnya gitu. Atau saya bangga deh sama diri saya sendiri. Karena hari ini saya nggak ngeluh, sama sekali nggak mengeluh. Atau saya bangga sama diri saya sendiri, hari ini saya nggak ngomongin orang. Atau saya bangga deh sama diri saya sendiri, hari ini saya melakukan kebaikan buat orang lain. Saya menolong orang itu supaya sampai orang itu akhirnya bisa bilang bisa hidup hari ini lebih baik buat dia gitu. Saya bangga sama diri saya sendiri karena hari ini saya bisa mengembalikan barang-barang yang udah saya pakai ke tempatnya lagi. Itu kan hal sederhana kan sebetulnya. Tapi kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri, saya bangga deh hari ini karena saya udah bisa melakukan hal ini. Saya sudah melakukan hal itu gitu. Jadi hal yang terus-menerus kita lakukan, lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Nah, itu kan kebiasaan baik yang kita pupuk setiap hari, itu akan membuat kita jadi mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Yang keenam, koreksi diri setiap hari. Dengan berjalannya waktu nih, karakter kita itu semakin bertumbuh. Either kita berjalan ke arah yang lebih baik, atau malah kita berjalan ke arah yang tidak baik. Kalau kita udah mulai nih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik, mulai males gitu, itu sebetulnya kita lagi jalan ke arah yang salah. Cepet-cepet koreksi diri. Makanya setiap malam sebelum tidur coba pikirin hari ini saya ngapain aja sih gitu. Apakah hal-hal yang saya lakukan hari ini tuh
bener semua apa enggak sih, apa ada yang salah saya lakukan, ada enggak gitu. Kalau memang ada, langsung koreksi gitu. Aduh, kalau memang saya salah nih lakukan ini, buru-buru deh sebelum jadi terlambat gitu. Buru-buru harus saya perbaiki supaya nggak terlambat gitu. Jadi kita sendiri nih yang mesti setiap hari lakukan koreksi diri. Yang ketujuh, belajar dari setiap proses dalam hidup. Hidup ini nggak lurus-lurus aja. Pasti aja ada aja masalah yang terjadi dalam hidup kita. Cuman sekarang tergantung kita nih. Setiap kali kita lihat ada masalah terjadi, sebetulnya pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari masalah ini gitu. Apakah ada karakter kita yang mesti diubah nggak nih dengan masalah yang hadir saat ini gitu. Kita mesti bisa koreksi diri juga mengenai ini. Masalah ini harus bisa membuat kita jadi makin dewasa. Masalah ini harus bikin kita jadi makin bertumbuh ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kita mesti bisa melihat setiap masalah yang datang dalam hidup kita itu dengan perspektif yang benar gitu. Proses untuk punya hidup yang bisa kita banggakan itu nggak mudah, tapi bisa dilakukan. Harus ada usaha untuk yang bisa kita lakukan untuk kita mau bertumbuh gitu. Untuk kita bisa one day kita bisa bilang bahwa saya bangga sama hidup saya gitu. Jadi mudah-mudahan kamu suka nih sama obrolan kita hari ini. Kita mau sama-sama belajar untuk bisa jadi makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye.